berkah pada kita hari ini. Ya. Ya mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan kepada Ananda Sultan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih kepada Sultan yang telah memimpin doanya. Ya, Bapak absen dulu ya. Ahmad Hafiz. Alvin. Azizur. Bagus Wiguna. Gila. Elvina. Fadil. Karina. Fikri. Aldi. Ali. Evan. Rafa. Rivaldi. Rizky. Ronadi. Rudini. Nafi. Nawang. Nur Aisyah. Nurul. Oten. Revo. Siti Nur. Sultan. Teresa. Yusnita. Ya. Lengkap ya? Ya, alhamdulillah lengkap ya. Walaupun hari ini kita siang jam belajarnya kita harus masih tetap semangat ya. Jadi semangat. Mungkin dalam pembelajaran hari ini kita membahas tentang ketimpangan sosial. Bentar ya. Cuacanya hari ini ya kita panas. Ya, panas, sangat panas ya. Oke. Mati. Nah ini, kita membahas tentang ketimpangan sosial. Di sini, di dalam ketimpangan, di situ ada pengertian ketimpangan sosial,
ada faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Next. Kompetensi dasarnya di sini 3.3. Memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. 3.4. Memahami hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini, kita melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning atau TPACK dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik di sini mampu menjelaskan pengertian ketimpangan sosial dan menganalisis dasar ketimpangan sosial dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, berbudaya literasi, berpikir kritis dan komunikatif dalam masyarakat, sehingga akan dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Peta konsepnya, ketimpangan sosial, pengertian ketimpangan sosial, terus selanjutnya faktor-faktor ketimpangan sosial, ada kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, letak geografis, stratifikasi sosial, dan sikap prejudis. Selanjutnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial, ketimpangan sosial, ekonomi, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, ketimpangan antara Pulau Jawa, luar Jawa, ketimpangan sosial non-ekonomi. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada sebuah gambar. Apa yang ada di benak kalian setelah mengamati gambar tersebut? Hah? Oten apa Oten? Kotor ya? Ya, kotor. Esa? Ya, di situ kan dilihat dari gambar itu apa? Ya, ada kumuh. Ada gedung besar ya. Di situ kita bisa lihat dari gambar tersebut, di sampingnya itu ada gedung besar atau gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit. Dan di sampingnya itu ada lingkungan kumuh atau rumah penduduk kumuh. Bisa kita simpulkan bahwa di situ adanya ya ketimpangan sosial. Ya, adanya ketimpangan sosial. Next. Nah, ini coba kita analisis video ini dulu. Tolong diperhatikan. Halo sahabat sosiologi, pernahkah kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan?
Bu ya, loading ya. Ini. Halo sahabat sosiologi. Kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan karena kelaparan saat corona. Lalu apakah kalian juga pernah melihat para youtuber yang membeli mainan dengan harga puluhan juta atau mereka yang membeli produk makanan oleh Supreme? Hal tersebut adalah contoh dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sendiri merupakan masalah sosial akibat dari adanya ketidakseimbangan dan stabilitas sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan, bahkan untuk sekedar mendapatkan makanan pokok. Tetapi di sisi lain, ada orang kaya yang takdirnya agak kebutuhan. Mereka tak ragu membeli 3 biji biskuit seharga Rp600.000. Padahal bagi masyarakat kelas bawah, uang tersebut bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Hal ini menjadi ironi, di mana uang Rp600.000 bagi sebagian orang sangat sulit didapatkan. Sementara bagi sebagian yang lain, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Contoh lainnya dari ketimpangan sosial adalah pemandangan kontras pemukiman di kota-kota besar. Di satu sisi, percakapan langit yang berdiri kokoh dan mewah. Di sana air bersih melimpah dan begitu mudah didapatkan. Sementara di sisi yang lain, terdapat pemukiman masyarakat yang kumuh dan padat. Bahkan bisa dikatakan tidak layak huni. Air bersih sangat susah didapatkan, sehingga mereka terpaksa menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Pada tahun 2015, Bank Dunia melaporkan bahwa 74% tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh 0,2% masyarakat. Tingginya angka ketimpangan sosial di Indonesia juga dilaporkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada tanggal 9 Oktober tahun 2019. Dalam laporannya dinyatakan bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Hal ini menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok masyarakat Indonesia. Selain itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Wijanto menyampaikan bahwa 10% keluarga terkaya menguasai 70% aset nasional. Artinya, sebanyak 90% penduduk memperebutkan 30% aset nasional. Ketimpangan absolut ini semakin besar karena pertumbuhan pendapatan masyarakat kaya lebih tinggi daripada masyarakat miskin. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan tertinggi keempat di dunia, setelah negara Rusia, kemudian India, dan Thailand. Secara garis besar, terjadinya ketimpangan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri anggota masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kesehatan fisik, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan motivasi hidup. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor ini muncul dari kondisi sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Menurut Andrianov Caniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih cenderung meningkatkan aspek ekonomi ketimbang aspek sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan sosial bisa juga diakibatkan oleh diskriminasi terhadap golongan tertentu. Misalnya seperti kasus rasisme terhadap kaum kulit hitam yang sekarang mencuat kembali di Amerika Serikat. Warga kulit hitam turun ke jalan menuntut haknya. Mereka merasa diperlakukan tidak adil secara hukum dan terjadi ketimpangan sosial antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dampak negatif dari adanya ketimpangan sosial adalah 1. Semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar aset ekonomi dikuasai oleh masyarakat kelas atas. Padahal mereka jumlahnya sedikit. Sementara masyarakat kelas bawah yang jumlahnya banyak memperebutkan aset ekonomi yang sedikit.
munculnya kecemburuan masyarakat kelas bawah terhadap masyarakat kelas atas. Perasaan cemburu ini bisa mengarah pada masalah yang lebih serius, bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Meningkatnya angka kriminalitas. Hal ini disebabkan karena masyarakat kelas bawah kesulitan untuk mengakses sumber daya ekonomi, sehingga sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi pencurian dan penjarahan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang adil kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, pemerintah harus memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah. Ketiga, memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan gratis kepada mereka yang tidak mampu, sehingga mereka bisa melakukan mobilitas sosial menuju keadaan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah tidak akan menganggur dan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Menunjukkan rasa empati di kalangan masyarakat kelas atas, sehingga mereka mau membantu untuk memberikan bantuan ekonomi kepada kaum fakir, miskin, dan duafa. Karena sikap saling membantu ini akan menghilangkan kecemburuan sosial. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka video ini, klik like. Dan jika ingin update video lainnya dari kami, silakan klik subscribe. Ya, jadi selanjutnya itu setelah memperhatikan gambar dan video tersebut, mungkin LKPD-nya sudah Bapak bagikan atau kerja kelompok nantinya, tapi sebelum kalian mengerjakan kelompok, jadi tolong disimak apa itu pengertian kelompok, itu faktor-faktor pembentukan ketimpangan sosial. Kita lanjutkan. Materi pembelajaran ketimpangan sosial, pengertian ketimpangan sosial. B. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Next. Ya, di sini pengertian ketimpangan sosial menurut kalian siapa pada gambar di atas ini? Ya, silakan. Iya, Budi Winarno. Ya, beliau adalah Budi Winarno. Ya, beri aplaus dulu kepada kawannya yang dapat menjawab. Ya, terima kasih. Ya, Budi Winarno di situ menyimpulkan bahwa pengertian ketimpangan sosial apa? Apa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan warga masyarakat. Ya, bahwa ketimpangan, bisa diulang? Ketimpangan itu merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan warga masyarakat. Ya, di situ pengertian dari ketimpangan sosial menurut Budi Winarno tadi ya bisa disimak dari kawan kalian tadi. Next, di sini faktor penyebab ketimpangan sosial. Di sini ada kondisi demografis. Di sini ada Kecamatan Kintab dan ada Kecamatan Pelaihari. Ya, mungkin menurut kalian kondisi demografis yang ada pada gambar itu seperti apa? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, perbedaan jalan antara Kecamatan Kintab dan Kecamatan Pelaihari. Terjadi apa di situ? Ya, terjadi
ketimpangan. Kalau di Kecamatan Pelehari kan di sini jalannya rata, mulus. Ya, rata mulus, sedangkan di Kintab jalannya apa? Ya, bergelombang. Ya, berair pada saat hujan, di sini banjir. Apalagi kan ini baru-baru ini apa? Ya, setelah terjadi musibah di tempat ya asam-asam, jorong, ya kan banjir. Nah, itu sangat memprihatinkan. Ya, untung kita di Pelehari ini tidak mendapat musibah tersebut. Nah, di sini kondisi pendidikan. Apa yang terjadi kondisi pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Ya. Fasilitas yang memadai, Pak. Ya, fasilitas yang memadai di mana? Ya, di SMA 1 Pelehari, ya di tempat kita ya. Ya, sedangkan di sampingnya apa itu? Ya, di pedalaman Kecamatan Kintab, di sekolah dasar yaitu di sekolah dasar. Coba lihat dari halamannya. Halamannya masih apabila pada saat terjadi hujan di sini. Iya, becek. Ya, becek. Sedangkan di tempat kita kan itu alhamdulillah nyaman. Ya. Dari segi bangunan pun berbeda. Dari segi bangunan pun berbeda. Bahwa di sini dilihat di sini pada kondisi pendidikan di tempat kita itu masih adanya ketimpangan sosial, adanya ketidakmerataan dalam bidang pendidikan. Next, kondisi ekonomi. Jadi sini faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini apa? Timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Munculnya ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi apa? Ya, karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, yang memiliki barang modal akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Seperti di Kabupaten Tanah Laut atau di tempat kita ini, kan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam apa? Apa? Batu? Ya, batu bara. Ya kan? Mungkin di situ ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ada dampak negatif, dampak positifnya mungkin masyarakat di sekitar situ akan memperoleh pekerjaan, misalnya bekerja di misalnya. Tetapi dampak negatifnya hasil dari penggalian lubang batu bara itu apa? Iya, akan membekas apa? Mungkin bisa menyebabkan banjir tadi. Ya, longsor. Nah, itu, ya. Next. Kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah. Jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan
ketimpangan. Misalnya fasilitas kesehatan, rumah sakit di Boyas di tempat kita dengan rumah sakit di Landasan Ulin. Bagaimana fasilitas kesehatannya di situ? Ya, berbeda kan? Maju mana? Ya, rumah sakit Ulin. Ya, rumah sakit Ulin. Di sana kan fasilitasnya lebih lengkap. Ya, dan memadai, betul. Nah, ini kemiskinan. Di sini ada warga sedang menunggu pembagian makanan di Kecamatan Purau. Ya, kemiskinan ini adalah salah satu dari penyebab dari ketimpangan sosial. Penyebab ketimpangan sosial. Di situ bisa kita lihat pada gambar tersebut ketimpangannya. Ya, kekurangan sembako. Ya, mungkin di tempat kita sangat jarang ya terjadi seperti itu. Yang sedang menunggu pembagian makanan. Nah, masih banyak terjadi ketimpangan di sini. Dimanapun berada itu pasti ada yang namanya ketimpangan. Next ya. Terus selanjutnya kurangnya lapangan pekerjaan. Sedang apa ini? Melamar pekerjaan. Ya, orang mengantri sedang melamar pekerjaan. Bahwa di sini setiap tahunnya itu banyak misalnya sarjana-sarjana yang lulus. Mereka kan otomatis setelah lulus kuliah ingin mencari pekerjaan, ingin mendapatkan penghasilan, ya. Contohnya kalian aja, misalnya setelah lulus SMA ini kan mungkin ada yang masuk kuliah, polisi, ya, tentara ataupun yang lainnya. Ali di mana Ali? Rencananya setelah lulus kuliah? Mana Ali? Oh iya, tuh Ali. Nah, kemana Ali? Tentara. Nah, ya, jadi tentara. Ya. Yang mudah-mudahan cita-citanya tercapai atau terkabul. Ya mungkin ada yang jadi perawat, bidan, yang pengusaha. Rata-rata anak IPS nih banyak yang sukses. Ya. Banyak yang sukses. Ya. Ya, next. Nah, di sini ada golongan atas, ada golongan menengah, ada golongan bawah. Nah, mungkin kelas 11 itu sudah belajar masalah ini. Ada kelas menengah, ada kelas bawah, ada kelas atas. Tentang apa? Masih ingat? Struktur sosial. Struktur sosial kan di situ ada stratifikasi sosial. Nah, ini stratifikasi sosial. Golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Stratifikasi bertingkat ya. Di sini kan bertingkat, ada golongan bawah, ada golongan menengah, ada golongan atas. Bertingkat. Kan di dalam stratifikasi itu ada stratifikasi tertutup, terbuka, dan campuran. Mungkin kalau tertutup itu adanya pada masyarakat mana? Biasanya yang apa? Banyak turis-turis liburan itu kemana? Bali. Ya, di Bali itu menggunakan sistem kasta.
Ya kan di sana masih menggunakan sistem kasta, artinya di situ stratifikasi tertutup. Mereka dari kasta bawah itu tidak bisa naik ke kasta atas. Kan ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, jadi Sudra tidak bisa naik ke kasta Waisya. Kalau stratifikasi terbuka, golongan bawah, misalnya kalian itu apa? Dari kalangan bawah, misalnya ayahnya seorang Buruh tani. ya buruh tani, karena pendidikan misalnya setelah lulus SMA misalnya sekolah S1, setelah itu lulus S2 lagi naik. Nah, itu kan bebas, artinya kan bebas, dari orang bawah pun bisa menjadi atas, kelas atas. Bisa aja kelas atas bisa menjadi kelas bawah. Nah, kalau stratifikasi campuran misalnya orang Bali orang Bali pindah ke Jakarta, tidak berlaku lagi sistem kastanya itu. Jadi dia mengikut pada kondisi geografis di situ atau kondisi demografis di situ. Oke, next. Nah, ini ada Pantai. ya pantai. Apa yang ada di benak kalian? Pantai. Apa di situ? Sejuk. Adem. Liburan. Adem, Pak. Adem. Ya. Bahwa di situ kan ada peta konsep itu tadi mana? Letak geografis. Ya, letak geografis. Letak geografis. Bahwa letak geografis mungkin ada yang dataran tinggi dengan dataran rendah. Mungkin dalam segi penghasilan atau pendapatan atau mata pencaharian di situ berbeda. Di situ menyebabkan ketimpangan, ya, ketimpangan. Next. Nah, ini. Sikap prejudis. Apa itu sikap prejudis? Apa itu? Sikap prejudis. Sikap apa? Apa? Sikap prejudis. Ada yang bisa? Baca. Apa itu? Sikap prejudis. Ayo. Ayo. Sikap prejudis. Jangan takut salah ya, silakan. Sultan. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Ya. Ada yang lain? Perilaku negatif yang mengarah pada kelompok individualis. Ya, mengarah kepada apa? Kelompok sesuatu itu ke arah yang negatif. Ya, mungkin beraplaus kepada Sultan dan Siti. Ya, terima kasih sudah. Misalnya tidak suka dengan suku orang lain, ya. Membangga-banggakan suku kita, itu sikap prejudis. Next, diskriminasi. Diskriminasi. Apa diskriminasi?
Nih, sudah tadi. Bergantian lagi. Oh, ini. Ya, silakan. Mereka adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang dilakukan seorang atau kelompok secara berbeda. Perlakuan. Ya, perbedaan perlakuan terhadap apa? Seseorang, Pak. Terhadap seseorang itu namanya diskriminasi. Contohnya seperti apa? Diskriminasi. Di Amerika, Pak, yang kulit putih dan Ya, membeda-bedakan misalnya antara ras kulit putih dengan kulit hitam. Di situ apa? Ya, biasanya pada pertandingan sepak bola ya. No rasisme ya. Ya. Kasian juga kan rasis ya, kalau apalagi kayak di Amerika itu mereka lebih mengedepankan ras kulit putih. Tapi kan mungkin pada waktu Presiden Obama ya itu kan salah satu orang kulit hitam yang menjadi presiden di negara Amerika. Ya, pecah rekor. Sebelum-sebelumnya kan mereka lebih memilih ras kulit putih daripada ras kulit hitam. Nah, selesai. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran ini ya sudah kalian sekarang apa namanya kerja kelompok. Kelompoknya sudah dibagi, ya duduknya sudah sesuai. Silakan kerjakan kelompoknya menganalisis video tadi. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya.
Ada. Kalau ke WC ada izin ke WC toh. Bapak. Sudah. Yang lain bagaimana? Oh, sedikit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Nah, kelompok berapa sini? Sudah kelompok 4 ya. Kelompok yang sudah. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana? Sudah. Oh, oke, sudah. Kalau sudah, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan maju 2 orang untuk mewakili temannya. Silakan. Iya, 2 orang. Presentasi kerja kelompoknya. Ayo, kelompok 1 dulu maju. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang.
Selamat siang. Di sini kami mewakili dari kelompok 1, yaitu saya Elia Emanuela. Saya Nawang Wulan Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan yaitu identifikasi ketimpangan sosial. Identifikasi ketimpangan yang pertama, ketidakseimbangan stratifikasi sosial. Gedung pencakar langit di sampingnya ada pemukiman kumuh yang padat. Kemudian 50% aset nasional dikuasai oleh 1% orang kaya. Yaitu penyebab terjadinya ketimpangan sosial yaitu adalah pendapatan orang kaya lebih banyak daripada orang miskin. Kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kemudian dampak terjadinya ketimpangan sosial itu adalah yang miskin semakin tertindas, angka kriminalitas meningkat, dan banyaknya pengangguran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Kami aplaus kepada kelompok 1 yang telah silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan sosial, dampak negatif dari ketimpangan, dan cara mengatasi ketimpangan tersebut. Nah, jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, yaitu faktor internal dan eksternal. Dampak negatif dari ketimpangan ada kemiskinan dan pengangguran, munculnya kecemburuan sosial, dan kriminalitas. Cara mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua kelompok masyarakat, memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat kelas bawah, memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada yang membutuhkan, meningkatkan lapangan pekerjaan, menumbuhkan rasa empati dan saling tolong-menolong kepada masyarakat. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 2, itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beraplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Teresa Windy. Saya Nafi Dayat. Saya akan menyampaikan presentasi ketimpangan sosial merupakan masalah sosial akibat adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Ada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan, di sisi lain ada orang yang kaya yang tajirnya tidak keuangan. Yang besar seperti perbedaan yang sangat mencolok antara gedung-gedung yang di sampingnya berdiri kampung kumuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu kepada kelompok 1 yang telah. Silakan selanjutnya kelompok 4. Yes. Selamat siang teman-teman. Siap. Saya perwakilan dari kelompok 4.
Nama saya Yusni Todi Oktavia. Saya Alvin. Jadi saya akan membacakan hasil analisis kami dari video yang ditayangkan tadi. 1. 74% tanah di Indonesia dimiliki oleh 0,2% penduduk, laporan dari Bank Dunia. Intinya, antara ketimpangan di sini dilaporkan oleh pihak TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2. Pertumbuhan masyarakat kaya lebih tinggi daripada masyarakat miskin, sehingga banyak terjadinya ketimpangan nasional, ketimpangan sosial. Indonesia adalah negara keempat tertinggi dengan ketimpangan sosial setelah Rusia, India, dan Thailand. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu kepada kelompok 4 yang telah terima kasih. Ya, mungkin dapat kita simpulkan bahwa apa? Ketimpangan sosial pada gambar tersebut bahwa 74% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh orang kaya. Jadi orang kaya di situ semakin tajir, semakin tambah kekayaannya. Sedangkan orang miskin makin tertindas atau semakin miskin. Ya, bahwa di negara Indonesia itu kita termasuk dalam peringkat 4 ketimpangan sosial yang ada di dunia. Yang pertama kan Rusia, ada India dan Thailand. Ya, terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian gunakan HP kalian. Bapak bagikan itu di grup soal kuisis sebelum menutup pelajaran hari ini. Silakan masuk. Silakan. Ya, ada satu orang sudah yang masuk, ayo. Yang lain? Ya. Ya, OTW siap. Tetap semangat. Ya, 13, 14, 15. Soalnya ada 10 ya. Ya, kita mulai ya. Gas, ya.
Sudah ya? Ya sudah ya. Jadi untuk yang pertama di sini beri aplaus kepada Aldi Mulyana. Terus yang kedua Nurul. Yang ketiga Sultan. Ya. Jadi terima kasih perhatiannya. Pelajaran hari ini ya dapat kita simpulkan bahwa apa? Bagaimana pelajaran hari ini? Ya, menyenangkan. Terima kasih. Bahwa apa? Ketimpangan ini terjadi apa? Di mana saja. Tidak bisa kita hindari. Baik itu di kota besar ataupun di kota kecil. Apalagi pengaruhnya terhadap globalisasi yang terjadi saat ini itu sangat besar terhadap ketimpangan sosial. Ya mungkin next pembelajaran kita selanjutnya, insya Allah pertemuan berikutnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silahkan kepada Aldi untuk ditutup. Oh sorry, Sultan aja. Sultan. Pembelajaran pada hari ini karena kita berdoa agama masing-masing berdoa mulai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil snacknya, bagikan kepada kawan. Ini masih ada nih Pian. Halo Bu. Enggak. Assalamualaikum.
Anu tinggal. Bilangnya ada lagi kena. Assalamualaikum Bu Endah, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Halo. Ya. Halo Pak Taufik, bisa dengar suara saya nggak Pak Taufik? Nggak bisa Bu, Putri. Ya, saya nggak bisa teriak-teriak nih di ruangan ujian mau menguji S2 ini Pak Taufik ceritanya. Iya. Ya, ini saya tidak begitu mengawali tadi di awal karena saya sholat terus langsung perjalanan ke Paskas ini. Ya, tapi pada dasarnya di dalam mengajar itu sudah bagus, Pak. Saya tidak lihat tadi awal itu ada penampakan sekolahnya Pak Taufik apa enggak ya. Tapi saya melihat tadi Pak Taufik, ada enggak Pak tadi? Dari awal kan dari pintu gerbang tadi Bu. Iya, yang pasti bahwa yang sudah ditampilkan itu dengan permainan gamenya itu sudah bagus gitu, suara juga sudah jelas, gambar juga sudah jelas Pak Taufik ya. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan Pak Taufik ya selama ini ternyata tidak terbukti karena ternyata Pak Taufik mengajar bagus kok ya, cukup interaktif dan anak-anak juga kelihatan sangat semangat gitu ya dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Taufik ya. Jadi ya untuk ini nanti saya akan lihat rekamannya ya Pak ya. Untuk sementara saya tidak bisa mengikuti dari awal ya. Karena berbarengan dengan kegiatan di sini gitu. Tapi sepintas walaupun dalam perjalanan tadi saya tetap mengikuti bahwa yang disampaikan oleh Pak Taufik itu sudah lumayan bagus Pak, ini sampai sini. Jadi itu sementara Pak Taufik, nanti untuk unggahannya nanti akan saya beri tanggapan melalui LMS ya. Jadi begitu sementara dulu Pak Taufik ya. Terima kasih, selamat, pokoknya udah bagus gitu ya. Ya, terima kasih Putri. Ya silakan sholat. Halo Pak Taufik. Halo. Ya, saya izin break ya Pak ya. Saya izin keluar. Nunggu Ibu Endah. Lalu pokoknya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Endah. Masih ngerekam loh. Masih ngerekam loh. Ini dah saya buktikan orang ini. Dapat recordingnya mana Pak? Kena. Bunyinya
Halo Pak Taufik, sudah selesai ya? Sudah selesai, Bu. Oke, sip. Maafin tadi tinggal ke kelas. Tak anu ya. Bagus, tak apa convert ya untuk videonya tak kirim ke jenengan. Tadi saya ngerekord. Soalnya tadi jenengan belum sempat ngerekord. Ya. Oke, sip. Yes. Oke, makasih Bu. Siap.